Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Shallallahul alaihi. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap hari Jumat demi Jumat, tiada hentinya khatib mengingatkan, khususnya kepada diri khatib sendiri serta pada seluruh jamaah yang hadir di rumah Allah di Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta ini. Marilah senantiasa kita menjalankan perintah-perintah Allah tanpa terkecuali, serta senantiasa kita meninggalkan apa-apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan ini, karena dengan jalan ketakwaan inilah sejatinya pintu gerbang solusi dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi di dunia ini. Dan dengan jalan ketakwaan ini pula lah sejatinya Allah kian guyur, kian limpahkan rahmatnya, kian hadirkan pertolongan-pertolongannya. Dengan jalan takwa inilah sejatinya jalan keselamatan kita untuk kembali ke kampung halaman terbaik, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah, betapa sering kali kita diingatkan oleh guru-guru kita, oleh para ustadz-ustadz, oleh para ulama, oleh para orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah untuk senantiasa kita dekat dengan jalan keselamatan. Namun seringkali pula kita justru enggan untuk bergegas. Kita masih sering kali diperbudak oleh hawa nafsu kita, oleh gemerlapnya dunia, oleh berbagai rutinitas aktivitas kita yang justru dengannya kita lalai untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Padahal hawa nafsu inilah yang justru ujungnya pasti akan mendatangkan kehinaan kita. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, seringkali saat kita justru dituntun oleh namanya hawa nafsu, dituntun oleh kesenangan duniawi belaka, maka kesenangan itu justru akan menghantarkan kita kepada kebinasaan. Sebagaimana kita ketahui, ada seorang hamba yang justru saking mengejar-ngejar keduniawiannya, ditumpuk-tumpuk, dikumpulkan, ialah korun, yang ujungnya akhirnya setelah beliau diangkat setinggi-tingginya oleh Allah, sungguh terkenal masyhurnya korun menjadi seorang hamba yang paling terkaya di dunia, tapi ujungnya justru dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan ke dalam bumi. Sebagaimana kita ketahui pula, ada seorang hamba yang dengan hawa nafsunya ingin sekali menguasai seluruh dunia, bahkan beliau menjadi raja di raja dan ingin sekali menganggap dirinya sebagai Tuhan, yang ujungnya pun sama. Setelah diangkat setinggi-tingginya, gak pernah sakit, diangkat setinggi-tingginya menjadi rajanya para raja, tapi ujungnya akhirnya pun Allah hempaskan, Allah hinakan sehina-hinanya, yang akhirnya pula juga terjerumus, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah, ialah Fir'aun. Di sisi lain pula juga ada raja yang sangat masyhur, Raja Namrud, yang betapa kekuasaannya sangat dahsyat sekali, tapi ternyata meninggalnya pun hanya dengan satu hewan yang sangat kecil sekali, yakni kemasukan nyamuk di telinganya saja. Masya Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, mari senantiasa kita untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, mendekat kepada zat yang paling utama yang menghadirkan solusi atas setiap persoalan hidup kita. Karena hanya di sisi Allah lah
itu semuanya adalah yang terbaik, karena kita ini adalah dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati min nisa'i wal banin minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawat, dijadikan indah pada pandangan manusia atas kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Seringkali kita ini silau dengan gemerlapnya keinginan-keinginan kita, hajat-hajat kita hanya sebatas perkara duniawi belaka. Sampai-sampai Allah ingatkan kembali dalam Quran surah Ali Imran ayat 14 ini. Apa saja itu? Minan nisa'i wal banin. Seringkali kita terperdaya oleh apa? Oleh wanita-wanita, oleh anak-anak, bahkan oleh keluarga kita. Jadi pasangan kita, anak-anak kita pula sejatinya juga menjadi ujian bagi kita. Apakah justru semakin menghadirkan kehadirannya itu semakin kita dekat dengan Allah, atau justru kita terbiaskan sehingga fokus kita cintanya bukan lagi kepada Allah, tapi justru kita lebih cinta kepada pasangan kita, anak-anak kita, yang akhirnya justru kita meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Betapa banyak karena godaan dari keluarga yang akhirnya mereka menghalalkan segala caranya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah. Harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Di sini pula kita diingatkan betapa kita sering silau dengan ingin sekali mengumpulkan banyak-banyaknya saldo kita, banyaknya harta-harta kita, padahal kita nggak pernah tahu. Bisa jadi saat kita asik-asiknya mengumpulkan harta benda, tiba-tiba waktu kita belum sampai kita menikmatinya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kerugian yang besar kepada kita. Sebanyak-banyaknya dunia yang kita kumpulkan, tidak akan bisa kita nikmati secara hakiki kalau tidak kita niatkan untuk di jalan Allah. Ujung-ujungnya untuk siapa? Ujung-ujungnya untuk anak turun kita. Belum tentu itu pun menjadi keberkahan, malah justru banyak pula di luar sana kita meninggalkan harta benda, tapi untuk anak-anak kita justru dijadikan rebutan satu sama lain. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Kuda pilihan di zaman Rasulullah yang dimaksudkan adalah tunggangan. Bisa jadi ketika di masa kita saat ini, apa tunggangan kita saat ini? Alat transportasi kita. Maka banyak pula sebagian dari kita, jamaah sidang Jumat rahimahullah, masih banyak pula dari kita untuk senantiasa niatannya, tujuannya hanya memikirkan bagaimana bisa mempunyai tunggangan, memiliki transportasi yang layak, yang lebih dari yang lainnya. Kita terperdaya dari sana, kita fokus mengumpulkan harta sampai gak ingat, bahkan dipanggil oleh Allah sekalipun, sudah waktunya adzan, sudah manjing waktunya sholat sekalipun, ternyata masjid masih sepi. Masya Allah. Dzalika mata'ul hayati dunya. Allah ingatkan, itulah kesenangan hidup semata di dunia saja. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Tempat kembali yang terbaik adalah apa? Yakni kita bisa bersimpuh kembali menghadap di rumah terbaik kita, rumah yang sesungguhnya, yang mana Allah sediakan sejatinya surga itu khusus untuk hamba-hamba yang senantiasa taat kepadanya. Karena manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah di surga, maka sejatinya kita ini manusia, Bani Adam ini adalah para penghuni surga. Kita saat ini sedang safar, kita saat ini sedang di perjalanan, dan suatu saat kita harus kembali untuk ke kampung halaman terbaik kita, untuk mudik yang sesungguhnya. Tapi ada sebagian banyak dari kita yang gak bisa mudik, yang ditolak oleh Allah untuk masuk ke dalam pintu-pintu surga.
Dan semoga kita semua yang hadir di sini di Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta ini senantiasa termasuk hamba-hamba yang selamat, hamba-hamba yang diterima oleh Allah untuk masuk ke dalam surga-surganya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Apakah kita tidak pula menyadari bahwa perjalanan kita ke alam akhirat itu semakin hari, semakin waktu demi waktu semakin dekat, dan itu adalah sebuah kepastian. Kalau kita terkait dengan harta, terkait dengan dunia, itu masih serba kemungkinan. Kita nanti bisa atau tidak dapat atau tidak, itu masih serba kemungkinan. Tapi yang namanya kematian, tidak ada yang terkecuali yang hadir di sini semuanya pasti akan mengalaminya, termasuk sang khatib. Maka perlu kita untuk senantiasa terus bertadzakur, bertafakur, senantiasa mengingat kepada Allah, senantiasa mempersiapkan bekal terbaik kita saat nanti tiba di hari Yaumul Ard, hari di mana dipertontonkan seluruh amal-amal kita nanti di dunia yang disaksikan oleh seluruh penduduk langit dan penduduk yang ada di dunia. Semuanya akan menyaksikan semua amal-amal ibadah kita. Apakah kita sudah siap untuk itu semuanya? Dan tentulah setelah kita dipertontonkan, maka kita pun akan mendapatkan balasan yang selaras dengan apa-apa yang sudah kita lakukan. Sudah siapkah kita untuk benar-benar menghadapi hari-hari tersebut? Bahkan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kembali kepada kita di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan ayat 100. Betapa banyak sekali orang-orang yang menyesal saat sudah tiba masanya dipanggil oleh Allah, beliau masih ingin kembali lahir, ingin kembali tinggal di dunia dan memperbaiki apa-apa yang sudah diperbuatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta idza jaa ahaduhumul maut, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, qala rabbirji'un, maka mereka berkata, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat amal solih terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada dinding yang menjadikan penghalang sampai hari mereka dibangkitkan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, betapa banyak kita sudah diingatkan oleh Allah, betapa banyak sahabat-sahabat kita dulu, teman-teman kita SD, teman-teman kita SMP, SMA yang sudah satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan kebetulan. Itu sejatinya adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah kita benar-benar menyadarinya atau justru kita abaikan begitu saja? Karena peringatan yang terus berulang-ulang kepada kita itu sejatinya untuk mengingatkan kita. Apakah kita pula sudah siap untuk menghadapinya itu pula, atau hanya sekedar peringatan itu kita abaikan belaka? Ibarat ketika ada alarm di sekitaran kantor KPP Pratama Surakarta ini, alarm kebakaran muncul, suaranya kenceng. Apakah kita hanya tetap duduk diam saja, atau kita ketika mendengar alarm itu kita bergegas untuk menyelamatkan diri kita? Dan alarm itu sudah nyata, sudah ada di sekitar kita. Dan ini bukan hanya tentang kebakaran, tapi tentang api neraka yang jauh lebih dahsyat. Bahkan api yang ada di dunia ini kalau dikumpulkan gak ada bandingannya dengan setetes dengan api yang ada di neraka, saking dahsyatnya, Masya Allah. Maka ketika alarm-alarm itu sudah nyala, sudah dipertontonkan, sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita, tetangga kita sudah dipanggil oleh Allah, sekarang giliran kita. Kitanya sudah mempersiapkan bekalnya atau belum?
Jangan sampai kita asik berlomba-lomba mengumpulkan pundi-pundi harta, tapi kita hanya sampai nggak ingat untuk mengumpulkan bekal kita untuk selamat di akhirat, untuk menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah mengajak kita ke jalan yang lurus, namun kita seringkali tidak sadar, masih enggan mengamalkan ajaran-ajarannya dengan sepenuh hati kita. Kenapa? Karena bisa jadi hati kita ini masih keras, hati kita yang tidak mudah lunak akan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah menandakan ada hati yang mati dalam diri kita, sehingga tidak mudah untuk lembut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu penyebab hati yang keras adalah adanya dosa-dosa kita, adanya maksiat-maksiat dari diri kita yang sering pula kita abaikan. Satu maksiat, satu kelalaian yang sederhana, yang sedikit, tapi itu diulang-ulang, itu menjadikan pula sebagai dosa besar. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, dan benar-benar perlu kita untuk sadari bahwa hari Yaumul Ard itu, hari Yaumul Hisab, hari penimbangan itu benar-benar pasti akan hadir kepada kita. Hari di mana kita semuanya dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jaksa penuntut umumnya, ada saksinya, dan jangan sampai mereka-mereka yang gak terima dengan kita, yang menuntut kita adalah orang-orang terdekat dalam hidup kita, termasuk kedua orang tua kita. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, kita nanti akan melihat ada sebagian orang yang selamat, ada pula orang-orang yang lalai dalam hidupnya di dunia, menjadikan dirinya senantiasa mendapatkan ujung perjalanan spiritualnya berujung kepada tragis, yakni selama-lamanya masuk ke dalam kobaran api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, marilah kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah tanpa terkecuali dan senantiasa menjauhi segala larangannya, sehingga kita termasuk orang-orang yang tidak merugi nanti di hari kiamat. Kita siapkan bekal terbaik, kita siapkan benar-benar amal-amal solih, sehingga kita senantiasa nanti tiba waktunya kita benar-benar termasuk hamba-hamba yang muflihun, hamba-hamba yang beruntung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu ta'ala jawadun karim malikum bara'un raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, mari senantiasa kita bukan hanya sekedar memperbagus rupa, tapi juga senantiasa terus ikhtiar untuk memperbagus amal-amal ibadah kita. Mari senantiasa bukan hanya kita menghitung-hitung harta kita, setiap harinya kita ngecek saldo kita, melihat dompet kita, tapi kita pula harus senantiasa menghitung dosa-dosa kita, agar diri kita pun semakin berhati-hati dari maksiat, dan senantiasa kita pun terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم لك الحمد ولك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا اللهم يسر لنا ولا تعسر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يذكركم ولذكر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nasrullah. Saya adalah penulis buku Rahasia Magnet Rezeki yang alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller di Indonesia. Sudah lebih kurang 4 tahun buku ini berada di pasaran dan alhamdulillah setiap bulannya selalu berada di ranking pertama, kedua di kelas manajemen. Tentunya semua ini adalah atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap buku ini. Dan ini tulus dari hati saya ingin menyampaikan tentang ilmu-ilmu yang Allah titip kepada saya pribadi dan juga keluarga, yang alhamdulillah ketika saya tuangkan ke dalam buku ini melahirkan banyak sekali keajaiban-keajaiban kepada para pembacanya. Ada yang dapat mobil hanya dalam waktu 1 bulan ya secara gratis, ada yang sembuh dari kanker stadium 4, ada yang 20 tahun gak punya anak, lalu kemudian ketika membaca buku ini Allah karuniakan anak. Tentunya bukan karena semata karena buku ini, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan semua terjadi. Namun keajaiban itu ada polanya, keajaiban itu ada ilmunya. Dan di buku ini alhamdulillah sudah secara jelas saya terangkan bagaimana pola-pola keajaiban itu bisa terjadi. Judulnya mungkin Magnet Rezeki ya, untuk menerangkan tentang adanya sebuah unsur magis gitu ya, unsur keajaiban yang ada di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala. Namun ya isinya adalah keajaiban demi keajaiban. Sebagaimana Siti Maryam yang mendapatkan keajaiban hanya dalam mihrabnya, mendapatkan makanan secara ajaib. Dan kemudian juga Zakaria yang mendapatkan anak secara ajaib. Juga Asif bin Barkhiyah, pasukan dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang menarik Ratu Bilqis atau menarik istana Ratu Bilqis secara ajaib. Dan itu semua real ada di dalam kitab suci. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana pola-pola keajaiban itu bisa terjadi. Dan mudah-mudahan buku ini juga bisa memberikan keajaiban buat Anda. Saya Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.